Bapak, kalau bahas tentang pekerjaannya Bapak saat ini, ketong anak muda ini kan juga ingin belajar tentang yang sekarang mungkin lagi trending terkait dengan pasar modal. Bapak bisa jelaskan ke kita Nah, mungkin dengan bahasa milenial. Sebenarnya prosedur untuk bisa. peminjaman di bank itu, di perusahaan Bapak dan ketong pribadi itu mekanismenya seperti apa, Bapak? Jadi begini, kalau namanya pasar modal, orang datang ke pasar modal, beta cerita dulu background. Jadi Iya, habis siap, sebagai Bapak. akuntan 3 tahun, beta masuk di Bahana 7 tahun sebagai investment banker, 2 tahun di modal Ventura. Kemudian masuk ke Dana Reksa 5 tahun investment banker lagi. Iya. Kemudian setelah itu di Reliance Securities, itu perusahaan sekuritas, jual beli saham selama kurang lebih 1,5 tahun. Dari situ baru ke Singapura, investment banking lagi, cover Indonesia. Jadi kalau di pasar modal, itu tempat di mana perusahaan-perusahaan mencari modal. Modalnya itu bisa modal sebagai saham, ya, modal dalam bentuk saham, atau modal dalam bentuk pinjaman, ya. Kalau pinjaman itu dia mendapat bunga, yang memberikan pinjaman kan dapat bunga, ya. Iya. Kemudian kalau saham itu kan dapat dividen. Beda-bedanya ya. Kayak ini jangan marah kalau kawan-kawan yang sudah mengerti ya sudah anggap cerita ulang. Tapi yang belum paham, Belum, jadi Bapak, itu ketong awam belum paham. pasar modal itu seperti itu. Jadi orang bisa apa namanya menerbitkan saham dibeli oleh publik atau menerbitkan obligasi dibeli oleh publik. Jadi kalau obligasi orang dapat bunga setiap bulan atau Nah, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun tergantung dari janji di depannya bahwa oke, saya terbitkan obligasi 1.000, bunganya 5%. Jadi dapat 50 per 3 bulan misalnya dia kasih ya. Jadi dia bagi 3, 50 per tahun terus bagi 3 dia atau bagi 4 dalam setahun. Tergantung janjinya seperti apa. Nah, pertanyaannya siapa yang siapkan perusahaan ini supaya dia bisa terbitkan obligasi atau saham? Nah, itu ada yang namanya investment banker. Dia membantu bersama-sama dengan legal counsel-nya, akuntannya, dan juga segala macam, semua orang hadir di situ untuk siapkan perusahaan ini, menyiapkan dokumen yang namanya prospektus. Nah, di prospektus itu cerita mengenai perusahaan, segala sesuatu diungkapkan di sana. Habis itu, di sisi lain di perusahaan sekuritas ada yang berhubungan dengan orang yang punya uang, investornya. Nah, itu ada yang istilahnya Chinese wall, yang bagian investment banking dengan bagian yang handle investor langsung itu tidak ngobrol. Yang ngobrol di tengah itu ada analis lagi. Ya, ini cerita perusahaan sekuritas. Dia yang tulis mengenai perusahaan itu menurut pendapat dia pribadi seperti apa. Sementara perusahaan menerbitkan dokumen resminya. Nah, disitulah caranya terus orang bisa membeli baik itu obligasi maupun saham. Nah, itu beda dengan bank. Kalau bank, kita datang ke bank, bank itu kan terima orang yang kasih simpan uang di sana, tabungan, deposito, dan lain-lain, terus dia tempatkan di perusahaan-perusahaan, dia kasih pinjaman kan. Nah, benar. kalau pasar modal, orang memberikan modal dalam bentuk seperti itu. Bisa ada jaminan, bisa tidak ada jaminan. Clean, tidak ada Kalau di pasar jaminan. modal. Jadi, kalau di pasar modal bisa clean. Bank pun bisa clean. Saya juga kalau pinjam dari bank tuh clean, tidak ada jaminan. Karena dia percaya bahwa kita bisa bayar. Nah, itu yang rame-rame kemarin ini. Karena nih, kok sudah ada jaminan bisa ke sonde nih. Akhirnya kalau orang Kupang tanya pasti begitu kan. Emang tidak ada Betul. jaminan, ya kan? Jadi jangan dipaksa bahwa ada jaminan. Diminta mana ini informasinya mana, ya informasi apa, memang jaminannya tidak ada kan. Apa yang, nah, seperti itu singgung-singgung sedikit yang peristiwa kemarin, tapi udah selesai, itu rapat biasa sudah selesai dengan ada kesimpulan rapat, jadi aman itu ya. Tapi pasar modal seperti itu tadi ya, dan orang bisa pinjam banyak sekali. Indonesia pinjam, negara Indonesia ini juga pinjam, terbitkan pasar modal, terbitkan obligasi banyak, ya. Itu tidak ada yang dijaminkan. Orang percaya bahwa bisa bayar. Ya, kalau orang percaya bisa bayar, kita kenapa tidak percaya bahwa kita bisa bayar, gitu kan? Orang lain percaya kok kita bisa bayar.
Ya, kenapa saya tidak percaya bahwa saya bisa bayar? Padahal si orang yang kasih uang dia percaya banget kita bisa bayar. Makanya saya kasih kata dia. Kalau uangnya dipakai benar. Nah, itu harus jujur mengelolanya bahwa uang itu untuk buat apa dipakailah buat itu. Jangan pinjam uang buat usaha, uang datang pakai pertama beli mobil, beli rumah. Jadi Waduh. salah gitu. Itu yang namanya side streaming, memanfaatkan uang untuk hal-hal lain yang bukan tujuan semula. Begitu. Itu yang membuat jadi susah. Jadi kalau kita kelola dengan jujur perusahaannya, dipakai sesuai rencana, tidak apa-apa itu. Kalau uang dipakai tidak sesuai rencana, itu masalahnya, itu kan. Sebenarnya begitu Oh. penjelasannya. Ya udah, apalagi itu sekilas lah pasar modal kurang lebih seperti itu. Dan orang di pasar modal itu banyak, orang-orang kita banyak juga, orang NTT banyak juga di pasar modal, ya, Hmm. gitu. Terus Bapak Beta tertarik dengan seperti Bapak jelaskan juga kalau ternyata kepercayaan itu juga bisa menjadi jaminan Bapak untuk kalau seperti di pasar modal. Bagaimana Bapak cara membangun kepercayaannya dan tantangan apakah ada untuk membangun kepercayaan sehingga bisa dapat pinjaman di pasar modal? Jadi dulu waktu kecil ya, beta suka Ya. ikut pramuka tuh, ikut pramuka. Nah di pramuka tuh dulu ada buku saku pramuka. Kalau yang pernah ikut pramuka tahu dulu ada buku saku Beta pramuka. tahu. Apa Nah, sih yang di dalam buku bukunya saku, Bapak? buku kecil ya, buku kecil. Di bagian belakang itu ada kata-kata seperti kata mutiara atau apalah ya. Tiap satu halaman cuma satu kalimat. Buku yang beta punya dulu begitu. Nah, di salah satu halaman ditulisnya begini. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Dulu masih kecil itu beta baca itu. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi kalau you jujur, you akan laku di mana-mana. Kalau you tidak jujur, you tidak akan laku di mana-mana. You mata uangnya bisa rupiah, bisa dolar, bisa apa saja, bisa euro, bisa yen, apa saja mata uangnya. Tapi kalau tidak jujur, you tidak laku gitu loh. Jadi jujur itu mata uang yang berlaku di mana-mana. Memang ya udah apa adanya. Ya jangan dibuat-buat, jangan apa adanya. Dan orang karena di pasar modal itu ada orang bisa menulis mengenai Anda. Siapa saja boleh menulis mengenai perusahaan kita. Dan kita harus secara berkala ungkapkan ke masyarakat, ke publik. Jadi memang begitu pasar modal. Kalau kita tidak jujur, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya. Mau ditutup seperti apapun, pasti tahu. Dan sekali kita ketahuan, kita sebenarnya di dunia keuangan langsung sudah selesai. Orang tidak akan percaya. Karakter itu nomor satu, bukan kolateral ya. Jadi di keuangan itu kalau kita dulu belajar ya, keuangan ada yang namanya 5C. Beta justru lupa apa ya. Jadi ada karakter yang mesti lihat dulu. Habis itu lihat kolateralnya seperti apa. Itu kolateral itu sebenarnya belakangan. Conditions dari ekonomi seperti apa. Ya, itu macam-macam dilihat. Ada 5C, beta lupa juga. Cuma yang paling penting karakter. Jadi kalau orang ini tidak bisa dipercaya, dia pinjam, dia taruh jaminan seperti apapun juga dasarnya tidak bisa dipercaya, sudah sah. Gitu ya. Tapi kalau orang bisa dipercaya, itu dia tidak kasih jaminan pun bisa. Nah, cara supaya bisa dipercaya apa? Ya kita harus bertindak sebagaimana orang yang memang bisa dipercaya. Kalau pinjam uang buat usaha, pakailah buat usaha. Jadi, betul. ya jadi maksudnya seperti itu. Dan itu harus dibuktikan. Ya orang bisa omong banyak sekali, meyakinkan orang, tetapi yang paling penting adalah kita melakukan apa yang kita omongin. Jadi kalau kita bilang kita akan pakai buat ini, buat itu, ya kerjakan dong. Nah itu kalau 1-2 kali kita bisa buktikan itu, orang akan percaya. Oke, mantap. Terima kasih Bapak penjelasannya. Bapak, kalau sekarang ini kan lagi COVID juga nih, pasti perusahaan Bapak juga terkena dampaknya juga nih. IHSG per Jumat kemarin kan raportnya juga masih merah. Kira-kira dari kacamata Bapak IHSG itu dikasih tahu dong, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham, betul. Gabungan. Nah, kenapa IHSG kenapa?
perjumpaan kemarin kan raportnya masih merah nih Bapak. Kira-kira dari kacamatanya Bapak sebagai ahli juga dalam pasar modal, kira-kira kapan kita harus membeli dan saham apa saja? Waduh, kalau begini, satu yang bahaya di pasar modal itu orang mengambil keputusan di pasar modal itu berdasarkan pertimbangan sendiri. Jadi kalau orang kayak saya atau siapapun juga analis, dia kasih pendapat begini, beli saham A, itu dia jadi bertanggung jawab kalau apa dia tidak mau dibilang bertanggung jawab. Kalau ada orang beli saham A terus rugi gitu. Rugi orang itu tuntut dia. Itu tidak boleh itu di pasar modal tuh analis tuh bilang, belilah saham A, B, C. Nah, di bawah dia bilang dia nggak ikut tanggung jawab ya, gue cuma bilang itu ada disclaimer di bawah. Ya, jadi kalau mau ambil keputusan itu keputusan pribadi. Nah, orang akan bilang, ya ini analis ini bagus. Kalau dia bilang saham naik, pasti naik. Nah, orang lama-lama akan terus dengar dia. Ya, dia bilang turun, pasti turun. Nah, karena dia analisanya orangnya pintar dan seterusnya. Tetapi keputusan itu balik ke pribadi masing-masing. Jadi tidak ada tuh keputusan investasi terus yang bertanggung jawab. Itu waktu itu beta dirayu-rayu suruh beli jadi beta beli. Nah, itu tetap pas waktu kita beli, itu tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab yang rayu-rayu itu. Yang rayu-rayu simpan duit di sini sah, ini untung nih. Pas simpan ternyata rugi, yang salah siapa? Bukan yang minta itu, yang rayu-rayu itu tidak ada salahnya. Karena ada tulisan kecil-kecil, beta son iko-iko ya, gitu. Padahal dia tulisan kecil-kecil itu yang mesti dibaca di semua dokumen. Yang besar-besar udahlah, semua orang baca. Yang kecil-kecil itu yang mesti dibaca. Dia bilang apa? Dia bilang beta sonde ya, lu beli, lu putusan sendiri. Jadi kalau bilang saham apa yang mau dibeli dan seterusnya itu mesti lihat di laporan analisa dari analis-analis di pasar modal. Itu bisa bilang beli ini, beli terus dia rugi ke mana? Nah, beta cuma mau bilang kalau orang saham itu turun jual lah. Nanti dia turun lagi kita beli gitu. Jadi kalau orang saham turun tidak jual itu namanya berani miskin. Dia makin turun terus. Saham naik buru-buru jual, itu namanya takut kaya. Kalau dia lagi naik ya biar aja dia naik. Kenapa buru-buru jual? Nah itu beberapa hal yang saya juga belajar dari orang dalam perjalanan karir memang seperti itu. Jadi keputusan kita jual, beli dan sebagainya itu keputusan pribadi. Nah tapi kita mesti belajar lihat seperti misalnya ada kondisi-kondisi tertentu dunia tidak apa ya dibilang sedang mencari kestabilan yang baru. Jadi kurang stabil gitu sekarang kan. Uang beredar ke sana kemari, orang tarik uang dari Indonesia atau invest ke Indonesia dan seterusnya. Itu pergerakan itu mempengaruhi indeks harga saham, mempengaruhi kurs dan sebagainya. Ya. Nah, itu memang mesti ada yang ahli yang mengerti itu yang kasih pendapat mengenai itu. Jadi teman-teman ada yang mau masuk ke pasar modal dalam arti investasi, nah itu mesti mendapat advice atau nasihat dari orang yang memang mengerti. Ini hati-hati loh. Jadi jangan asal masuk gitu. Semua orang pingin ada yang bilang saham gorengan. Apa yang gorengan? Kalau saham gorengan itu terlihat ini saham yang dimana kita lihat perusahaannya ini tidak ada apa-apa, tapi sahamnya aktif sekali. Nah itu orang bilang saham gorengan. Ya, sepertinya ada yang jual beli. Ya itu kan bukan pintar saja, tapi harus pintar-pintar kapan dia akan naik, akan turun. Karena fundamentalnya tidak ada hubungan dengan harga sahamnya. Jadi informasi mengenai saham itu tidak ada, tapi orang tetap trading saham itu. Nah itu problem. Itu yang orang bilang gorengan. Tapi kan orang bilang tidak ada tuh saham gorengan, ya sudah. Terserah, itu gorengan kan cuma istilah saja. Tapi apakah ada yang jual beli tanpa alasan yang kuat? Bisa jadi. Kan namanya juga feeling aja, mau beli ya beli, jual-jual. Tidak ada hubungan dengan ini. Kondisi sebenarnya atau fundamental di perusahaan itu. Oke. Kalau apa? Berarti sekarang kalau untuk beli atau seperti yang tadi Bapak jelaskan itu harus pintar-pintar juga lihat dari analis saat di pasar modal itu juga ya Bapak ya? Atau lebih fokuskan kepada mana kota mau beli
saham segala macam, perhatikan secara baik-baik detailnya. Oke, Iya, Bapak tapi kalau untuk keputusan itu semua, keputusan pribadi ya. Bukan si analis itu tidak bertanggung jawab. Jadi memang mesti hanya hati-hati. Beta Bapak kalau bilang bagi beli ini pemula, aja. Ya. kalau bagi pemula yang ingin membeli saham nih Bapak, atau yang mau Nah, berinvestasi di pasar modal, tipsnya seperti apa? jadi begini, kita bisa kalau pertama ya balik lagi tahu diri. Kan itu ya, tahu diri, jadi diri sendiri, lakukan yang terbaik. Ya itu 3 itu ya. Know yourself, be yourself, do your best. Tahu diri ini berlaku juga untuk investasi, mau beli saham. Pemula. Tahu diri dalam arti begini, apakah kita punya waktu yang cukup buat perhatikan itu? Kalau saya kerja begini kan tidak ada waktu juga lihat-lihat saham itu kan. Iya. Nah itu sebaiknya saya tidak beli sendiri. Nanti saham turun, saham naik, kita terganggu. Uangnya tuh uang apa? Uang belanja hari-hari di rumah atau memang uang lebih untuk investasi yang sudah disisihkan untuk itu. Jadi jangan uang yang kalau pas dia rugi kita pusing sendiri kan. Jangan, harus siap rugi kalau masuk investasi itu. Karena investasi tidak selalu berhasil. Ya harus siap rugi. Oke, Gitu. siap. Bapak